Apakah benar Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani memfatwakan agar rakyat Palestina berhijrah dan tidak melawan agresor Yahudi? Benar fatwa ini. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Baik, kalau nanti tanggal kiai coro jenengan seperti itu. Misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Namun sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia Islam dan pesantren di Indonesia tercinta kita ini. Apakah benar Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani memfatwakan agar rakyat Palestina berhijrah dan tidak melawan agresor Yahudi? Benar fatwa ini. Beliau, para ulama, ketika memberikan fatwa, mereka berfatwa bukan dengan hawa nafsunya, tapi dengan dalil, dengan Quran, dengan sunnah, dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah para sahabatnya. Ketika para ulama ini memberikan fatwa untuk hijrah, fatwa ini benar. Mohon kula terusaken nggih. Dan ini sing termasuk antike dawuh Senawi Banten. Wa idon anna a'mal umara wa sa'atin mauqufatun ala fatwal ulama. Jadi sing sederengnya ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatwal ulama atau ala fatawid ulama, fatwa-fatawid. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Saya pulau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu panjang repot. Misalnya begini, kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Lalu kalau nanti tanggal kiai coro jenengan seperti itu. Misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern, enggak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah ada karena sudah keluar dari Indonesia. Masjid Al-Aqsa juga sepi dari kaum muslimin. Perempuan-perempuan yang berpakaian telanjang banyak sekali. Dan banyak lagi kesyirikan, bid'ah dan yang lain yang mereka lakukan. Caranya gimana? Mereka harus hijrah dulu. Jadi fatwanya para ulama ini benar. Hijrah dulu sebagaimana Rasulullah. Sekarang kita lihat Palestina dengan Mekah. Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kata Rasulullah kepada Mekah, wahai Mekah, engkau adalah kota yang paling aku cintai. Kalau seandainya kaumku tidak mengusir aku tidak akan pindah dari kota ini. Tapi Rasulullah hijrah kan? Karena Allah memerintahkan untuk hijrah. Begitu juga tentang Palestina, kota suci. Artinya masjid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masjidnya yang disunahkan untuk kita sholat di sana, termasuk masjid yang mulia, tapi bukan termasuk haram. Bukan termasuk, saya tadi keliru, bukan kota suci. Yang dikatakan kota suci dua, artinya yang dikatakan haram Mekah dan Madinah. Oh ngaku sing ngalim perasaanku ngono kok kowe kok repot. Aku ra wis kiai ngalim, perasaanku dadi kiai pendak mulang. Ora mulang serapati
tonggo-tonggo nganti sakniki biasa teng pasar lungguh teng parkiran iki lungguh teng isor iki biasa. Iki tiyang-tiyang lungguh sepeda motor dhuwur kadang ya wonten sing ngamuk. Wis ono Gus Bak, aku bilang, aku nyayu pedak mulang. Kenapa ngene iki ora pasti apa? Cuma tetep wong saleh, nek tak omong ya. Aku tetep wong saleh. Lalu kula ulama paling ora tau tersinggung. Mboten ate kula tersinggung, sale rukun tak kontan nurut mboten tersinggung. Dia biasa mah. Ya ora nurut itu artinya jadi akal. Jadi pertimbangan. Ya apik jadi akal lah gitu. Kudune seneng di santri jadi duwe akal. Kadang kita ini berlebihan, ngongkon wong liya juga taat di luar konteks urusan agama. Kadang kita nyuruh orang itu kan hadun nafsi. Misalnya aku jadi kiai di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Ngongkon santri wajib nurut, itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen di bunga yang indah, di taman indah kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? Oh, itu kan kriminal, apa? Paham ya? Kecuali misalnya Ruhin ngaji ngantuk, anggap kriminal bener dalam konteks agama kok kan? Itu kriminal. Paham ya? Tapi nak Ruhin tak konopo tamanku dia ngantuk itu sah, karena saya sendiri ketika kepengen taman itu ono hal genap, itu harus dibedakan. Soalnya kanjak tanggaku sing kiai lah, ya kowe kiai sajane bedak salat ae. Iki kowe pas kiai. Tapi kan nak rukuk jek kanut rukuk gitu sih, apik. Tangga-tanggane wong salat itu ape prai gara-gara kecewa apa? Tak omongi masyarakat ya tak omong. Nak ben prai yo prai wae. Dari awal salat itu ku sunat. Ora usah maksa salat itu sampai gremeng dari awal salat itu apa? Kena arep percaya tak baduri ra salat itu. Mau aku nganti saya biasa ra salat itu. Mula biasa dengan di sana salat iki toko-toko itu biasa. Ya ini biasa mawon dulu. Ya tapi kan jadi sekeramat gitu wong sekarang kan. Ya biasa mawon gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Mbok ya agama itu tidak usah digere. Pon sunat ben tetep napa? Sunat. Usuk ada Jawa ora tau salat subuh nek salat. Wong apa-apa nek keragat. Ora tau subuh nek salat. Menak. Subuh wajib ora tahu pasti napa? Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan. Sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Sekarang itu kan rancu. Ngono arwe. Nah, ono santri kriminal kabeh, misalnya wong lunga, misalnya kiai lunga kudu mobil sumban, kudu wis rosi kudu. Itu kan bagaimanapun ada hal nafsi. Ya kita ngongkon santri ya ngongkon, ben cung mobil ubah resi. Tapi kita tahu kalau itu pada unsur hadun nafsi.